Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah jangan takut mati, tapi ingatlah mati. Manusia itu kalau dihadapkan tentang kematian, dia pasti ada merasa takut. Kalau ditanya, Anda sudah siap mati atau belum? Pasti jawabannya belum. Walaupun amalnya sudah cukup banyak, dia merasa bahwa amalnya itu masih sedikit sekali. Ini tanda orang yang beriman bertakwa. Malah kalau kita bertanya kepada orang yang buat kemungkaran maksiat, kalian tidak takut mati? Dia bilang, saya tidak takut mati. Karena belum dijalaninya, dia bilang saya tidak takut mati kok. Mati itu kan nanti. Padahal kematian itu adalah kita mati, meninggal dunia itu adalah per detik disambung Allah nyawa kita. Dari detik-detik itu jantungan, dan denyutan jantung itulah kita diperpanjang hidup kita. Maka hati-hati bicara. Jangan katakan saya tidak takut mati. Ini sangat berbahaya. Tapi ingatlah kata Rasulullah. Perbanyaklah mengingat kematian. Jangan takut kepada kematian. Itu memang benar. Rasulullah mengatakan, aksiru min zikri hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu adalah kematian. Wa innahu yumahhisu dzunuba. Karena mengingat kematian itu mudah-mudahan akan menghapuskan dosa. Karena kita teringat kematian itu berarti berakhir hidup kita. Kita harus menuju kepada Allah, mohon keampunan, melakukan kebaikan. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya melakukan kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan pada waktu yang lalu. Wizahidu fid dunya, akan menjadikan zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia itu mensyukuri nikmat Allah, bukan berarti kita tidak lagi berusaha mengejar kehidupan dunia ini. Kita diberikan kesempatan untuk mengambil kesempatan di dunia ini, mengambil harta, mengumpulkan harta, tapi untuk memanfaatkan harta untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat At-Tirmizi. Berarti kita diperintahkan oleh Rasulullah memperbanyak mengingat kematian itu, supaya ada manfaat bagi diri kita. Jadi kalau orang dia mengabaikan kapan mati itu nggak ada masalah, ya nantilah itu sudah keliru, karena kita harus merujuk kepada nasihat arahan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah.
Dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah menyatakan di mana saja kamu berada, kematian itu akan menjemputmu, mendatangimu. Walaupun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh. Supaya dia tidak menemukan kematian, dia bersembunyi di bangunan yang kokoh. Tidak ada di situ bisa masuk siapa-siapa, kecuali adalah cahaya. Tapi malaikat itu dari cahaya. Dia akan datang karena dari cahaya. Kemanapun kita bersembunyi, ya, melarikan diri dari kematian itu, pasti dia datang. Dalam satu kisah, ada orang yang melihat bahwa kematiannya sudah sangat dekat. Karena dilihatnya ada di situ orang yang mencurigakan. Dianggapnya ini adalah malaikat Israel. Mungkin dia yakin itu. Lalu minta kepada Nabi Sulaiman supaya dia diterbangkan melalui awan. Akhirnya terbanglah dia sangat jauh sampai ke India. Begitu sampai ke India, malaikat maut, malaikat Israel itu datang. Sekarang fulan, kau lari kemana? Sekarang kau kujemput. Ayo kembali kepada Allah. Ini Contoh kisah bahwa kematian tidak bisa dihindari. Karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu adalah Allah. Wa yabqa, kekallah. Akan senantiasa kekal. Ini fi'il mudhari, senantiasa kekal. Wajhu rabbika, zat Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang selalu mulia sepanjang zaman. Manusia itu makhluk itu bahasa Indonesia diciptakan. Jadi kalau ada orang sekarang tidak merasa diciptakan Allah, dan bahkan dia tidak mengaku Allah itu ada. Bahkan ada orang mengatakan Allah itu tidak disebut dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Itu Al-Quran. Katakan Allah itulah Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah itulah yang menciptakan manusia. Dan Allah itulah yang menentukan hidup manusia. Allah itulah yang menyelamatkan manusia. Allah itu yang memberikan petunjuk kepada manusia. Melalui para nabi dan rasulnya sudah ada situ. Ya, pedoman hidup manusia, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kompas kehidupan yang harus kita gunakan untuk menjadikan kehidupan kita itu bernilai, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika manusia punya masalah, janganlah membunuh dirinya supaya mati. Karena masalah itu harus diselesaikan dengan iman, dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia tidak bisa menolong, maka Allah akan memberikan pertolongannya bagi orang yang mendoa, bagi orang yang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, janganlah manusia karena kesulitan hidupnya dia membunuh dirinya, ingin kematian itu terjadi. Siapa yang bunuh diri, menjatuhkan dirinya, ya, dari gunung, dari tempat yang tinggi, maka nanti dia akan menjatuhkan dirinya dari gunung, yaitu dari tempat yang tinggi di dalam neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang minum racun untuk membunuh dirinya, maka racun itu disediakan baginya di neraka untuk selama-lamanya, kekal di dalamnya. Yang ketiga, siapa yang bunuh dirinya dengan besi yang tajam, benda-benda yang bisa mematikan, maka Allah menyediakan, ya, benda-benda tajam itu di dalam neraka jahanam untuk membuktikan bahwa dia itu tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya.
Pada hadis lain, hadis Al-Bukhari, alladzi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar, walladzi yat'anu nafsahu yat'anu finnar, walladzi yaktahimu finnar. Orang yang menjerat lehernya sampai mati, ia akan menjerat lehernya di dalam neraka. Orang yang menceburkan dirinya sehingga dia mati di dalam air, maka dia akan menceburkan dirinya dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Pada akhir-akhir ini orang bunuh diri dari gedung yang tinggi, meloncat sehingga dia mati. Ini adalah orang-orang yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kematiannya itu adalah dengan cara-cara memaksa dirinya mati. Padahal kematian itu belum tiba saatnya. Mari senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mampu mengingat kematian itu ada, pasti terjadi. Oleh sebab itu kita ingat kematian untuk memperbaiki diri kita, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal yang soleh, kemudian selalu mohon ampunan kepada Allah dan berdoa bagi keselamatan hidup kita. Semoga kita husnul khotimah, meninggalnya itu terbaik. Ya, silakan berdoa dengan doa untuk husnul khotimah atau Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah berikanlah kepada kami kebahagiaan, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk mampu mengingat hidup ini akan berakhir. Maka sebelum berakhir hidup kita, marilah kita ingat kematian, berusaha untuk mengerjakan perintah Allah dan berupaya untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita sepanjang masa dan menjadikan akhir hidup kita husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan husnul khotimah, dengan sebaik-baik usia, dan jangan Engkau tutup usia kami dengan seburuk-buruk penutupan usia manusia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.